Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11H akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pelajaran sejarah tentang Perang Diponegoro. Baiklah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu sejarah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu merupakan suatu perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu sejak tanggal 20 Juli 1825 hingga 28 Maret 1830. Perang Diponegoro itu terjadi di tanah Jawa yang melibatkan antara masyarakat pribumi dan tentara Belanda. Pangeran Diponegoro memimpin secara langsung peperangan pribumi, sementara tentara Belanda dipimpin oleh Jenderal de Kock. Dalam menghadapi perang ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh beberapa pejuang seperti Mangkubumi, Kyai Mojo, dan Sentot Prawirodirjo. Perang ini disebut perang besar karena telah mengorbankan harta benda dan nyawa manusia. Berdasarkan dokumen-dokumen Belanda, perang tersebut mengorbankan 200.000 nyawa manusia pribumi dan 8.000 nyawa manusia dari pihak Belanda. Disebut juga Perang Jawa karena peperangan ini melibatkan hampir seluruh wilayah tanah Jawa. Perang Diponegoro diawali 20 Juli 1825 dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi oleh utusan Belanda di Tegal Rejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri. 3 minggu kemudian, Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh Kyai Mojo melakukan penyerangan terhadap Belanda dan berhasil menduduki Keraton Jogja dan memperluas kedudukannya ke arah timur. Akan melanjutkan membaca Perang Sejarah Diponegoro. Pada tahun 1827, pasukan Belanda mengerahkan 23.000 prajuritnya untuk melawan Pangeran Diponegoro. Belanda membangun benteng-benteng di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga Pangeran Diponegoro terpojokkan. Pada tahun 1829, Kyai Mojo ditangkap dan diikuti dengan penangkapan Mangkubumi dan Ali Sabah. Pada tanggal 16 Februari 1830, terjadi pertemuan antara Pangeran Diponegoro dengan Kolonel Baptist Clarence sebagai utusan Jenderal de Kock. Pertemuan itu dilakukan beberapa kali untuk mengadakan gencatan senjata. Pada 28 Maret 1830, pasukan Belanda menangkap Pangeran Diponegoro. Penangkapan tersebut menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan di Gedung Karesidenan, Semarang, dan dibawa ke Batavia. Pangeran Diponegoro wafat saat dipindahkan ke Makassar di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Latar belakang Perang Diponegoro. Kedatangan Belanda ke Indonesia menjadi masalah besar bagi bangsa. Campur tangan Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja memecah belah kerajaan. Akan hal tersebut, Pangeran Diponegoro menunjukkan ketidaksenangan dengan Belanda. Sikap tersebut bertambah ketika tanah para leluhur dipatok oleh Belanda. Ia pun mencabut patok tersebut. Atas kejadian tersebut, Belanda menganggap sebagai pemberontakan dan berupaya untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Adanya upaya Belanda tersebut membuat Pangeran Diponegoro pergi meninggalkan keraton dan menetap di Tegalrejo. Di sini ia menjalani kehidupan keagamaan dan berakyat. Lalu pada tahun 1822 ia ditunjuk sebagai salah satu anggota perwakilan Hamengkubuwono yang saat itu berusia 3 tahun. Cara perwakilan ini tidak disetujui di Diponegoro sehingga kembali Belanda menuduhnya sedang mempersiapkan pemberontakan. Akibatnya Belanda menyerangnya pada tanggal 20 Juni 1825. Pada tahun 1822, ia ditunjuk sebagai salah satu anggota perwakilan Hamengkubuwono yang saat itu berusia 3 tahun. Cara perwakilan ini tidak disetujui di Diponegoro, sedang mempersiapkan pemberontakan akibat Belanda menyerang pada tanggal 20 Juni 1825, dan inilah awal berkobar Perang Diponegoro. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa tokoh yang terlibat dalam Perang Diponegoro. Yang pertama, Pangeran Diponegoro, putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta.
Yang kedua, Jenderal Hendrik Merkus de Kock, pemimpin pasukan Belanda yang bertugas memadamkan pemberontakan di Ponegoro. Yang keempat, Kiai Madja. Yang kelima, Pakubuwana VI. Yang keenam, Raden Tumenggung Prawira Digdaya. Yang ketujuh, Kiai Imam Rafil. Yang kedelapan, Kiai Hasan Basori. Perang Jawa berakhir pada 28 Maret 1830 setelah Pangeran Diponegoro menyerahkan diri kepada Belanda. Penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang terjadi setelah Belanda mengajaknya untuk berunding di Wisma Keresidenan Magelang. Peristiwa ini merupakan pelanggaran kode etik oleh Belanda. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari Juli 1825 hingga 28 Maret 1830. Perang ini melibatkan masyarakat pribumi dengan tentara Belanda. Beberapa dampak Perang Diponegoro antara lain, Belanda berhasil menaklukkan Jawa dan memperkuat kedudukan mereka sebagai penguasa kolonial. Raja dan bupati di Jawa tunduk kepada Belanda. Belanda berperan sebagai pemerintahan raja dan bupati di Jawa. Perang Diponegoro menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Pemerintah Belanda mengalami kerugian paling parah sehingga hampir Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.